Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, berikut ini yang termasuk tujuan pendidikan bagi peserta didik tunadaksa berkaitan dengan aspek rehabilitasi dan fungsi fisik, yaitu A. Membantu menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. B. Mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari segala hambatan gangguan yang dimilikinya. C. Mencapai kriteria ketuntasan minimum pendidikan. D. Melaksanakan program remedial dan pengayaan. Jawaban yang tepat adalah B. Mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari segala hambatan gangguan yang dimilikinya. Nomor 2, terdapat 7 hal yang perlu dikembangkan pada peserta didik tunadaksa melalui pendidikan. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu dari tujuan hal tersebut adalah A. Pengembangan intelektual dan akademis. B. Membantu perkembangan fisik. Ya, ini betul. Lalu yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri peserta didik. Ini betul. Lalu D. Meningkatkan nilai mata pelajaran. Nah, ini tidak hanya mencari nilai mata pelajaran ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, berikut ini merupakan hal yang tidak termasuk dalam 4 dasar gerak pada perkembangan belajar, yaitu A. Sikap dan keseimbangan tubuh. B. Hubungan gerak. C. Lokomotor. D. Kekuatan otot. Yang tidak yaitu kekuatan otot ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4, tahap perkembangan belajar yang merupakan dasar untuk proses belajar selanjutnya dan merupakan prasyarat bagi semua tingkah laku yang memerlukan respon gerak dan respon otot adalah A. Tahap objektif. B. Tahap subjektif. C. Tahap praktikal. D. Tahap intuitif. Nah, ini tahap praktikal ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Adapun penjelasannya, tahap praktikal yaitu variasi gerakan pada tahap ini, misalnya menggerakkan sebagian badan, kombinasi gerakan, dan mengontrol gerakan. Tahap ini merupakan dasar untuk proses belajar selanjutnya dan Kipart beranggapan bahwa keseluruhan gerakan dasar ini menjadi prasyarat bagi semua bentuk tingkah laku yang memerlukan respon gerak dan respon otot. Nomor 5, definisi gerakan menurut Kipart adalah A. Perpaduan pola gerak dan refleks. B. Peningkatan gerak yang berbeda ke gerakan yang tampak sama. C. Respon yang dapat diamati dan motor sebagai aspek neurofisiologis yang berhubungan dengan sistem output. D. Kesamaan hubungan, penggunaan bentuk, menggenggam, melepaskan, memungkinkan peserta didik
untuk memanipulasi, mencari bentuk objek dan hubungannya dengan pola gerak dan skema tubuh. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Respon yang dapat diamati dan motor sebagai aspek neurofisiologis yang berhubungan dengan sistem output. Adapun penjelasannya, Kippard mendefinisikan gerakan sebagai respon yang dapat diamati dan motor atau sebagai aspek neurofisiologis yang berhubungan dengan sistem output, yaitu generalisasi motor dapat terbentuk dengan dua cara. Yang pertama, melalui peningkatan gerak yang berbeda ke gerakan yang tampak sama dan diikuti oleh gerakan terpadu yang selanjutnya menjadi pola gerak yang utuh. Lalu melalui perpaduan pola gerak refleks, sehingga sebagian otot bergerak, artinya gerakan-gerakan yang memiliki tujuan. Nomor 6, penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu untuk menilai ketercapaian kompetensi disebut dengan A. Penilaian unjuk kerja, B. Penilaian tertulis, C. Penilaian produk, D. Penilaian proyek. Ini langsung mengamati. Nah, peserta didik melakukan sesuatu, tentu unjuk kerja ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Penilaian unjuk kerja. Nomor 7. Berikut ini merupakan tujuan evaluasi hasil belajar kecuali A. Mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Ya, ini betul. B. Mengetahui tingkat kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar, sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Ini betul. C. Mengetahui kesulitan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Ya, ini simpan dulu ya teman-teman. Lalu D. Mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan guru, baik yang menyangkut metode, media, maupun sumber-sumber belajar. Yang ini tepat. Jadi yang bukan adalah C. Mengetahui kesulitan guru dalam menyampaikan materi pelajaran akademik. Adapun penjelasannya, sedangkan secara khusus, tujuan evaluasi adalah untuk yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Yang ketiga, mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan guru, baik yang menyangkut metode, media, maupun sumber-sumber belajar. Nomor 8, evaluasi hasil belajar memiliki penekanan kepada A. Informasi tentang bagaimana perolehan dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. B. Informasi tentang bagaimana perolehan selama pengajaran yang ditetapkan berlangsung. C. Informasi tentang bagaimana performa peserta didik selama proses berlangsung dengan melakukan tes. D. Informasi tentang bagaimana kesesuaian rencana pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Informasi tentang bagaimana perolehan dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Adapun penjelasannya, evaluasi hasil belajar menekankan kepada diperolehnya informasi tentang bagaimana perolehan dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Singkatnya, evaluasi hasil belajar menetapkan baik buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran. Nomor 9, berikut ini merupakan urutan langkah yang tepat dalam proses pelaksanaan program pengayaan, yaitu A. Identifikasi awal. Ya, ini betul, identifikasi awal ini perencanaan bukan ya teman-teman. Lalu yang kedua ada perencanaan. Ini bukan. Nah, ini penilaian otentik langsung, ini salah ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada pelaksanaan program pengayaan. Jadi dilaksanakan dulu, tidak langsung penilaian otentik.
baru kemudian dilakukan penilaian otentik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Identifikasi awal, perencanaan, pelaksanaan program pengayaan, dan penilaian otentik. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, nah ini tahapannya yang pertama yaitu identifikasi permasalahan pembelajaran yang di dalamnya ada permasalahan pada keunikan peserta didik, permasalahan pada materi ajar atau kompetensi dasar, lalu permasalahan pada strategi pembelajaran, lalu melakukan perencanaannya. Sesegera saat proses pembelajaran atau dilakukan di luar jam belajar efektif. Lalu yang ketiga, pelaksanaan program remedial ini menyesuaikan dengan keunikan peserta didik, bisa menyiapkan alternatif atau contoh-contoh terkait materi ajar atau kompetensi dasar, lalu menyesuaikan strategi pembelajaran, dan yang terakhir, kita melakukan penilaian otentik. Nomor 10, prosedur penyusunan laporan hasil belajar yang bersifat non-akademik mengacu kepada A. Permendiknas yang berlaku, B. Ketentuan dari dinas setempat, C. Permintaan dari orang tua, D. Kebutuhan sekolah. Jawaban yang tepat adalah A. Permendiknas yang berlaku. Adapun penjelasannya, laporan hasil penilaian dapat berupa penilaian akademik dan non-akademik. Prosedur penyusunan laporan hasil akademik dapat mengacu kepada standar penulisan laporan akademik menurut Permendiknas yang berlaku. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.